Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita kembali lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita yang paling baik, yang terbaik untuk menerima hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah bersama kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya janji-Mu, dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebesar setiamu selalu
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kami percaya, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama meskipun di rumah kita harus semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan akan membantu, Tuhan kota benteng dan perisai kita. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau membantuku. Kau
terbaik untuk ditaburkan kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berbicara bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan Bapa kami yang setia,
yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, berbicara bagi setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap hari-hari hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar BCI Mangga 2. Sehat selalu ya dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita ada hingga hari ini, semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Dengan satu tema yang saya terinspirasi ketika saya mengikuti sebuah acara yang sangat menarik dengan tema bisakah umat Allah berharap dalam masa krisis? Bisakah Bapak Ibu dan saya berharap di masa saat ini di tengah-tengah krisis yang kita hadapi? Maka mari kita belajar dari Alkitab bagaimana Allah menolong satu umat ketika mereka ada dalam sebuah krisis. Mari kita belajar dari eksposisi terhadap janji Allah dalam kitab Yehezkiel ketika mereka dibawa keluar dari pembuangan. Bapak Ibu berbicara tentang krisis. Biasanya respon pertama itu menakutkan. Pada umumnya orang akan ketakutan ketika mendengar kata krisis. Dan itu orang akan ketakutan. Lalu ketika ada ketakutan, maka timbul hilangnya pengharapan di dalam Tuhan. Orang mulai kehilangan pengharapan ketika ada krisis atau ketika ada persoalan, dan cenderung untuk meninggalkan Tuhan ketika pengharapan itu hilang di tengah-tengah orang Kristen. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, krisis terbesar umat Allah yaitu pada saat pembuangan bangsa Israel. Mereka dibuang. Krisis terbesar itu ketika mereka berada dalam masa kelam. Mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak punya koneksi dengan Tuhan ketika mereka dalam pembuangan pada masa itu. Ketika mereka dalam pembuangan, maka ada hukuman Allah bagi mereka ketika mereka dalam pembuangan. Apa itu hukuman Allah? Istilah dunia sama cocok seperti orang pada umumnya PHK. Tapi kalau dalam hukuman Allah, pemutusan hubungan covenant, perjanjian. Mereka kehilangan perjanjian Allah bahwa mereka itu umat pilihan Allah. Hilangnya pengharapan karena mereka telah diputuskan hubungannya dengan Allah. Itu krisis terbesar yang umat Allah hadapi pada masa itu. Pertanyaan yang menarik adalah apakah Allah telah membuang umatnya? Dan ketika pertanyaan itu timbul, maka ada pertanyaan selanjutnya yang kita perlu ketahui adalah mungkinkah dia telah mengingkari perjanjian yang kekal yang tak bersyarat? Dia berjanji kepada umat Israel, aku memilih engkau tanpa syarat. Tidak ada syarat yang diberikan pada mereka ketika mereka dipilih. Namun ketika mereka dalam pembuangan pada masa itu, pertanyaannya adalah apakah Allah mengingkarinya perjanjian itu bahwa Tuhan memilih mereka tanpa syarat? Lalu kenapa Allah membiarkan mereka dibuang? Ketika mereka dalam pembuangan, maka Yehezkiel menulis banyak tulisan di sana tentang bagaimana umat Allah berharap dalam sebuah krisis ketika mereka dalam pembuangan. Ini sangat memberkati saya Bapak Ibu. Orang yang dulunya menjadi kesukaan Allah, mereka memberontak, mereka dibuang oleh Allah. Dan ketika mereka dibuang, maka mereka mulai membangun pengharapan dalam masa pembuangan. Maka pertanyaannya sama seperti tema hari ini. Bisakah umat Allah berharap pada masa krisis? Hal yang sama yang diamalkan kepada orang Israel pada waktu itu. Bisakah bangsa Israel berharap dalam masa pembuangan? Menarik. Dua hal yang sepertinya sama. Kasus yang sama dan sama dalam artian
mereka menghadapi masalah. Bedanya perjanjian lama mereka menghadapi masalah pembuangan. Kita umat percaya pada masa ini kita menghadapi yang namanya COVID. Itu juga krisis. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan keluarga, banyak orang kehilangan uang yang setiap hari mungkin dia terima, kesenangan dia kehilangan. Bisakah orang tetap berharap walaupun situasi membuat dia tidak nyaman, sama seperti orang Israel pada masa pembuangan? Ketika masa pembuangan, maka Yehezkiel menulis dalam Yehezkiel 20 ayat 33 sampai 44. Waktu kita tidak cukup, Bapak Ibu boleh baca di rumah Yehezkiel 20 ayat 33 sampai 44. Di situ Allah mulai berjanji untuk janji keluaran yang baru. Allah mulai merestorasi perjanjiannya dengan umat Israel untuk mengeluarkan mereka kembali. Berita restorasi atau pemulihan bagi umat Allah. Melalui Yehezkiel, Allah mulai memberikan berita tentang pemulihan hubungan kembali. Mereka dalam pembuangan tidak ada harapan ketika mereka berharap mendengar suara dari Nabi. Mereka mendengar berita tentang Injil, tentang firman Allah yang diberikan kepada mereka. Dan di sana mereka meresponinya dengan baik dan Allah memulihkan kembali hubungan mereka. Dalam Yehezkiel, kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 41 itu berbicara tentang Allah menguduskan kembali mereka. Pasal ayat 42, mereka diberikan kesadaran baru. Allah seperti memiliki mereka kembali. Mereka dikuduskan, mereka kembali dimiliki oleh Allah, mereka bertobat. Lalu setelah mereka bertobat, ayat 44, ada perlakuan istimewa Allah. Di tengah-tengah mereka kembali kepada janji Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika umat Israel dalam pembuangan, maka Allah merubah kembali perjanjiannya. Tadi membuang, sekarang Allah merestorasi mereka kembali, untuk pemulihan kembali dengan 4 catatan. Bapak Ibu boleh baca dalam Yehezkiel 33 sampai 44 atau dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 41 sampai 44. Pasal 41 berbicara tentang Allah menguduskan mereka kembali dari pembuangan. Yang kedua, Allah kembali memiliki mereka, menyadarkan mereka bahwa kamu itu adalah milik Allah. Lalu mereka harus bertobat kalau mereka menjadi milik Allah. Dan ketika mereka bertobat, mereka diperlakukan secara istimewa. Menarik, Allah memperlakukan mereka dengan istimewa. Ini sebuah kejadian, mereka dibuang, umat Allah yang tanpa bersyarat mereka dibuang. Ketika dibuang, maka Allah mengingat kembali janjinya dan Allah memanggil kembali mereka. Bisakah kita berharap di tengah-tengah masa krisis? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menarik mereka keluar kembali, harusnya kita bisa berharap. Harusnya kita bisa. Proses Allah mengeluarkan mereka kembali dari pembuangan, kembali ke Kanaan, dari Babel waktu mereka dibuang. Kita boleh melihat kembali dari kasus Mesir mereka ketika dikeluarkan. Proses Mesir mereka waktu dikeluarkan, mereka ada di padang gurun. Mereka didaur ulang, hati mereka diperbaharui kembali, dan mereka kembali ke Kanaan. Tapi kalau proses keluar dari Babel waktu mereka dibuang, ada diaspora di sana, mereka ada di padang gurun, mereka dimurnikan kembali hidup mereka, dan mereka kembali ke Kanaan. Allah merestorasi janjinya bagi mereka. Saya terlalu percaya Allah yang sama akan memulihkan keadaan Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah krisis. Yang penting kita sungguh-sungguh mencari Allah, bertobat, mau dimurnikan, mau dikuduskan, maka engkau akan memperoleh apa? Engkau akan memperoleh keistimewaan atau perlakuan yang istimewa dari Allah. Jangan cari yang lain. Ketika mereka kembali, umat Israel kembali dari Babel, mereka masuk dalam tanah Kanaan, maka Allah memberikan apa? Perjanjian damai. Allah berdamai dengan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
saya mulai memahami begini. Pertobatan kita tanpa relasi yang baik dengan Allah gak ada nilai. You boleh meninggalkan semua masa lalu, you boleh meninggalkan persoalan-persoalan, you boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kalau tidak ada relasi yang kau bangun dengan Allah setelah pertobatan, you gak ada nilai di hadapan Allah. Menarik Bapak Ibu. Kita bisa berharap dalam kondisi apapun, termasuk dalam krisis. Ketika Tuhan memulihkan engkau, sama seperti Tuhan memulihkan umat Israel dalam kembalinya pembuangan dari Babel, Tuhan menginginkan kau punya relasi dengan Allah. Semua orang bisa bilang bertobat, bisa ditumpang tangan saat itu bertobat, ya pulang bertobat. Ada orang yang dengar khotbah bertobatnya cuma di gereja. Ada orang yang dengar khotbah bertobatnya di jalan. Ada orang yang dengar khotbah bertobatnya cuma sebentar, tapi dia pulang tidak membangun relasinya ketika dia telah mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Umat Israel bisa dipulihkan karena mereka membangun sebuah hubungan yang baik kembali dengan Allah. Ketika mereka membangun relasi yang baik dengan Allah, maka apa yang umat Israel peroleh setelah mereka dari pembuangan? Menarik, ada 4 aspek di sana yang saya bisa temukan. Ada 4 aspek yang menjadi bagian mereka ketika mereka kembali dari pembuangan dan mereka mulai dikuduskan, mereka mulai diperlakukan baik, mereka diberikan hak istimewa. Ketika itu mereka mulai memperoleh yang namanya apa? Ada 4 aspek perjanjian damai yang Tuhan berikan ketika umat Israel keluar dari pembuangan di Babel. Yang pertama, Bapak Ibu boleh baca dalam Yesaya 34 ayat 25 28. Di sana berbicara tentang pemberian keamanan dan penyingkiran penderitaan. Mereka diberikan keamanan, dilindungi oleh Tuhan, dan segala penderitaan mereka disingkirkan oleh Tuhan. Orang yang beriman sungguh-sungguh, dia akan menemukan Allah dengan baik, dan dia akan dijaga, dan dia akan disingkirkan segala penderitaan yang dia hadapi. Kita tidak bisa menghindar, kita harus melewati, tapi Allah memampukan kita untuk melewati proses penderitaan yang kita hadapi. Pertanyaannya, saya terus bertanya bahwa apakah orang bisa berharap di masa krisis? Bisa. Orang Israel menghadapi itu dan mereka berharap sama Tuhan, dan Allah memulihkan hubungan mereka kembali, dan mereka mendapatkan yang disebut dengan keamanan dan penyingkiran penderitaan. Aspek yang kedua, dalam ayat 3 pasal 34 ayat 26, ada pemberian berkat, kebutuhan hujan, penurunan hujan. Mereka bisa kembali bekerja, mereka bisa kembali bertanam, mereka bisa kembali berkebun. Kenapa? Ada hujan yang turun di sana, dan mereka boleh menggunakan itu untuk mereka bercocok tanam. Mereka bukan cuma hanya diawasi, diberikan kenyamanan, disingkirkan penderitaan, tapi ada hujan berkat yang mereka bisa kelola alam untuk mereka hidup. Itu perjanjian Allah bagi mereka yang mereka terima. Yang ketiga dari 4 aspek itu, yang ketiga, ada pemulihan produktivitas Allah melalui apa? Gambaran taman kebahagiaan. Allah bukan cuma hanya memberikan hujan. Perhatikan Israel sekarang menjadi kota tersubur, bahkan bisa di dunia. Bayangkan padang gurun bisa dirubah. Kalau Bapak Ibu ada waktu ke Israel, saya 2 tahun yang lalu ke sana, dan saya melihat sendiri bagaimana begitu suburnya Israel. Mereka punya ahli pertanian terbaik di dunia. Mereka punya bibit-bibit terbaik di dunia. Kenapa? Allah memulihkan hubungan mereka. Bukan cuma tentang penyingkiran penderitaan, tetapi di dalamnya ada hujan. Dan hujan itu turun, dan Allah memberkati tanah di mana mereka kelola menjadi hasil yang luar biasa. Jangan malas.
Krisis itu harusnya membuat engkau menemukan produktivitasmu yang tersembunyi. Maka Allah akan bekerja berkarya untuk engkau menjadi orang yang survive di situ. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar BJI Mangga 2. Tuhan memulihkan umat Israel dan Dia memberikan kedamaian di dalam hidup mereka. Yang keempat, ini yang paling penting. Aspek yang pertama tentang mereka diberikan keamanan. Aspek yang kedua, mereka dikasih hujan. Aspek yang ketiga, mereka dikasih tanah tersubur yang terbaik. Aspek keempat adalah kalau kita baca dalam Yesaya 30 pasal 34 ayat 30 sampai 31, itu berbicara tentang kembalinya kehadiran Allah di tengah umatnya. Itu luar biasa. Harta kekayaanmu yang kau punya tanpa kehadiran Allah, it's nothing. Kesehatanmu atau usahamu atau apapun yang kau punya tanpa perkenanan Allah, it's nothing, gak ada nilai. Umat Israel boleh kaya, boleh diberikan keamanan, boleh dikasih hujan, tapi yang paling penting yang mereka harapkan adalah adanya kembali kehadiran Allah setelah mereka dibuang dan tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah puncak kemurahan Allah bagi orang Israel. Puncak kehidupan Bapak, Ibu, dan saya bukan tentang berapa kekayaan yang kau mampu kumpulkan, bukan berapa jabatan sekolah yang kau mampu lewati, bukan tentang relasi yang kau punya siapa di dunia ini, bukan tentang apa-apa, tapi tentang bagaimana Allah hadir dalam keluargamu. Itu puncak kemurahan Allah. Keluargamu harus temukan kehadiran Allah di dalam rumah tanggamu. Ketika engkau punya Allah, kau punya segala-galanya. Kenapa? Allah akan memberikan kau hikmat untuk mengelola sesuatu. Kenapa orang Israel begitu cerdas dan tidak ada yang mengalahkan mereka? Karena di dalamnya ada Allah yang tinggal dan mereka punya hikmat yang tak terbatas. Itu puncak kemurahan Allah. Tadinya mereka dibuang, tapi Allah menarik kembali mereka dan mereka memperoleh kehadiran Allah. Luar biasa. Allah menjanjikan bukan cuma kedamaian, tapi ada janji hati dan roh yang baru. Kita tidak boleh bertobat lalu kembali ke hidup yang baru, tapi roh kita roh yang lama, hati kita hati yang keras. Banyak orang Kristen hanya Kristen, tapi hatinya hati yang keras, hati yang lama, rohnya roh yang lama. Dan pertobatan seperti itu tidak disukai Tuhan. Karena pertobatan bukan bicara tentang kembali ke gereja, tapi ada perilaku pola hidup yang kita kembali bangun. Janji hati dan roh yang baru, ada kepulangan ke Kanaan. Mereka dikembalikan. Ketika mereka kembali ke Kanaan berarti ada harapan hidup, bahwa mereka dijanjikan untuk masuk ke tanah Kanaan dan mereka dibawa kembali ke tanah Kanaan. Ketika Bapak Ibu kita baca dalam Yeskiel 36 ayat 24, di sana memberitahukan kepada kita banyak hal tentang bagaimana Allah yang Maha Kuasa mengembalikan mereka dari pembuangan. Mereka dimurnikan. Dalam Yesaya 36 ayat 25 ada pemurnian umat Allah dari dosa, khususnya pembahasan penyembahan berhala. Tadinya mereka ada di Babel, mereka tuh suka sembah patung, batu-batu yang besar, kayu. Mereka mencoba kalau Allah dari batu itu atau dari kayu bisa menyelamatkan mereka. Nah, mereka menjadikan sebagai penyembahan berhala. Tapi ketika umat Allah dipulangkan, mereka dikasih hati yang baru, roh yang baru, supaya mereka tidak lagi berpaut kepada penyembahan berhala. Banyak orang Kristen tapi masih hidupnya tidak mencari Allah, tapi masih mencari hal-hal kesenangan. Itu berhala kalau bukan Tuhan yang menjadi kesenangan dalam diri kita. Jangan cari kesenangan lain selain kesenangan Tuhan, maka engkau akan hidup. Pemurnian. Dan Allah memberikan mereka roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, Allah memberikan mereka roh, pemberian roh Allah kepada mereka. Ini bermakna tentang kemurahan, bahwa
kemurahannya untuk hadir di tengah-tengah mereka yang menunjang ketaatan mereka. Ada roh Allah yang menyertai mereka untuk mereka terus membangun ketaatan mereka. Jangan mengandalkan kekuatan kita untuk taat sama Tuhan, tapi kita perlu Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita, menyadarkan kita agar kita terus hidup berkenan kepada Allah. Carilah perkenanan Allah, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perjanjian damai, ada perjanjian tentang janji hati dan roh yang baru, dan yang ketiga tentang janji hidup yang baru. Mereka bukan cuma tentang dipulihkan dari hidup mereka yang ada di muka bumi ini, dari usaha mereka, tentang kehadiran Allah, tapi ada roh Allah yang hadir dan mereka taat sepenuhnya. Ketika mereka taat, mereka menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Yeskiel 36 pasal 36 ayat 33 sampai 36 ada pengenalan manusia akan Allah. Mereka mulai mengenal kembali Allah dengan baik. Janji yang keempat ketika mereka datang, ketiga, janji hidup yang baru. Ada perdamaian, ada janji hati dan roh yang baru, dan ada janji hidup yang baru. Ketika saya membaca ini Bapak Ibu, saya memahami begini. Ketika mereka dalam pembuangan, mereka seolah-olah tidak punya apa-apa, dan mereka lari untuk Allah yang lain. Banyak orang Kristen ketika dihadapkan dengan persoalan bukan yang mencari Allah, malah mencari Allah yang lain yang instan bagi mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah masa krisis, ingat ketika umat Allah dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yeskiel menulis, ketika mereka dalam pembuangan di Babel, Allah kembali mencari mereka dan Allah memulihkan hubungannya dengan mereka. Yang paling penting adalah Allah hadir dalam kehidupan mereka. Pertanyaan pamungkas bagi kita pada hari ini adalah begini: umat Allah yang telah berada dalam maut, mungkinkah akan hidup kembali? Mungkin saat ini Bapak Ibu kita berbicara tentang bagaimana orang yang telah mati, bagaimana orang yang hidupnya di luar dari Tuhan, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah dengan baik. Ketika Yeskiel berbicara tentang ketika umat Israel, mereka waktu di Babel dan mereka tidak, dalam tanda petik, belum kembali kepada Allah, dan mereka dalam maut, maka Yeskiel memberikan catatan. Pemulihan fisik berkaitan dengan kondisi tulang-tulang kering yang berserakan di lembah akan berbentuk menjadi kerangka terbungkus daging dan otot menjadi makhluk hidup yang kemudian bangkit. Kita bisa baca dalam Yeskiel 37 ayat 4-8. Kebangkitan tulang kering menandakan pemulihan bangsa Israel, janji pemulihan tanah Israel. Yang kedua, pemulihan spiritual. Pemulihan spiritual juga ditandai dengan kata nafas atau ruah. Mereka kembali. Allah akan memberikan kembali kehidupan kepada umatnya dengan rohnya. Ada kuasa yang sama seperti penciptaan dalam Kejadian. Pemulihan spiritual tidak hanya berdaya guna bagi Yehuda saja, tapi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang bertanya bahwa apakah umat Israel pada masa pembuangan dan mereka tidak mengenal Allah, apakah mereka juga akan dipulihkan oleh Allah? Dan Yeskiel memberikan catatan, tulang-tulang dipulihkan, dibangkitkan, dan orang-orang mati pada saatnya akan diberikan nafas kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang mati aja Tuhan masih pedulikan pada masa perjanjian lama, apalagi yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupanmu dan saya sangat berharga bagi Allah. Kau harus punya hubungan yang baik, terutama bagaimana Allah berkenan tinggal di dalam kehidupan keluargamu. Ketika Allah berkenan tinggal tetap dan diam dalam keluargamu, maka di sana
kau memperoleh kehidupan yang baik. Orang bisa meninggalkan Allah dalam masa sulit, bisa. Orang bisa meninggalkan Allah dalam masa krisis, bisa. Tapi ada orang Kristen yang benar, dia akan terus berjuang. Kenapa? Karena Allah telah membuktikannya dalam perjanjian lama ketika umatnya dalam pembuangan. Dia tetap mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Hari ini sepertinya semuanya susah. Kerja ini susah. Orang belum tentu membutuhkan tenaga kerja buat kita pada hari ini. Tapi dengar pesan Tuhan yang baik. Jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam keluargamu, engkau akan diberikan hikmat. Dan hikmat itu kau akan pakai. Hikmat itu akan pakai untuk engkau kelola. Hikmat itu engkau akan pakai untuk bekerja. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Sekitar bulan Januari, sebelum tahu tentang virus ini, saya resign dari kantor. Cuman dosen saja. Tadinya saya sekretaris doktor teologi, tapi saya resign dan saya memilih untuk di rumah, dan nanti saya mau beli mobil untuk ada waktu senggang saya mau nge-grab. Nggak diseriusin, iseng-iseng aja. Paling tidak buat biaya cicilan mobilnya lah. Siapa sangka semua orang Maret awal terjadi sebuah tsunami virus yang hari ini mungkin sudah 80-an ribu atau 90.000 orang di Indonesia yang kena, yang mengalami. Walaupun yang sehat banyak, meninggalnya juga banyak, yang masih dirawat juga banyak. Saya mulai bingung, gimana ya cicil mobilnya, karena cukup besar cicilannya, hampir 4 juta sebulan. Kami nggak bisa menyalahkan keadaan kami. Saya nggak bisa menyalahkan istri, saya nggak bisa menyalahkan saya. Ini sih gara-gara beli mobil, nggak bisa. Dalam masalah seperti itu kita lebih baik jangan saling menyalahkan. Tapi kami mencoba mencari sumber berkat yang lain yang Tuhan bisa pakai memberkati kami untuk kami bayar tuh mobil cicilannya. Lalu saya ditelepon dari Toyota, Pak Sir, ini ada program tunda bayar 3 bulan, mau ambil nggak? Oh puji Tuhan, kena admin nggak? 500.000 aja Pak. Setelah itu nggak bayar lagi Juli. Ya udah Juli. 3 bulan kami nggak bayar. Saya coba mau jual mobil itu. Jual nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Pada saat memasuki awal Juli, akhir Juni, udah tinggal 2 minggu lagi gue harus bayar. Mobil belum laku-laku terjual karena harganya sangat drastis sekali dan saya nggak mau jual kalau. Singkat cerita Bapak Ibu, ada satu bapak telepon saya. Kamu punya mobil? Punya Pak. Mau nggak mobilnya kamu pakai antar anak saya setiap pagi? Nanti cicilan dan bensinnya saya bayarin setiap bulan. Dan puji Tuhan, per 1 Juli saya tiap hari antar orang ke kerjaannya pulang. Dan cicilan kemarin tanggal 14 Juli dibayarkan sama bapak itu plus bensin tiap hari. Jadi ada badai, kami tidak saling menyalahkan tapi minta hikmat Tuhan. Bagaimana kami terus berkarya di dalam. Mobil tidak jadi jual, kami bisa pakai hari-hari biasa. Tinggal pagi saya antar anaknya, lalu hari biasa kami bebas pakai. Sebulan dia bayarin plus bensinnya. Kurang lebih sebulan dikasih saya isi bensin full, sopoy full, sama bayar cicilannya. Itu menunjukkan bahwa umat Allah dalam krisis jangan cari yang lain. Yuk cari Allah, maka dia akan memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Saya mau tutup dengan tulisan yang menarik. Mengenal Allah yang benar dan memahami dan mengalami anugerah keselamatan tidak membuat kita sebagai orang percaya kebal terhadap krisis yang kita alami. Tidak ada hubungannya dengan sungguh-sungguh mencari Allah lalu nggak ada masalah. Semua orang pasti menghadapi krisis, menghadapi masalah. Tapi sejatinya pengenalan akan Allah menguatkan dan membuat kita memikirkan
Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dan bagaimana perspektif kita menghadapi krisis yang terjadi. Harusnya masalah membuat kita bertanya, ini aku dalam masalah, apa yang Allah mau lakukan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Bukan menyalahkan Allah atas krisis itu. Banyak orang kerjaannya nyalahin si ini, nyalahin si B, si C, tapi tidak mencari tahu apa yang Allah mau di dalam masalah yang kami alami. Saya tipikal orang yang seperti itu. Ketika ada masalah, saya mau mencari Tuhan dan tahu, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kami dalam persoalan ini. Karena kalau hanya saling menyalahkan, sampai dunia runtuh juga kita akan tetap saling menyalahkan. Karena masalah itu akan terus ada. Tidak mengenal engkau orang kudus ke, orang kudis, orang apa, tidak ada hubungannya. Dalam refleksi setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar tentang virus ini atau pandemi yang kita alami. Ada 3 refleksi yang saya catat. COVID-19, apakah itu menjadi hukuman Allah? COVID jangan diartikan sebagai hukuman Tuhan karena dosa atau dianggap sebagai tulah. Pembuangan dan COVID itu berbeda, tapi krisisnya, kita menghadapi krisis, umat Israel juga menghadapi krisis. Lalu yang kedua, ada penegasan harapan di tengah krisis. Ketika ada masalah, justru ada harapan di tengah krisis. Kondisi krisis pembuangan akibat dosa bisa dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi cuma krisis COVID. Pasti Tuhan sanggup memulihkannya. Pembuangan aja Tuhan mampu pulihkan, apalagi cuma COVID, Tuhan mampu. Umat Tuhan tidak boleh kehilangan harapan. Kita terus harus berharap sama Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada krisis tanpa signifikansi. Atau krisis menjadi sarana Allah mengungkapkan sifatnya yang penuh kemurahan dan memulihkan keadaan umatnya. Demikian juga dia pasti memberikan pemulihan bagi setiap orang yang berpengharapan di dalam dia. Masalah boleh ada, tapi kita percaya bahwa melalui masalah Tuhan menempatkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya untuk menolong Bapak Ibu dan saya untuk keluar dari persoalan itu. Catatan terakhir saya yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah kiranya setiap krisis yang diizinkan Tuhan dapat menjadi instrumen untuk menguduskan dan mempertumbuhkan iman umatnya dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Harusnya melalui masalah justru iman kita bertumbuh dan Tuhan dimuliakan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan kita semua menjadi sehat, senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dan setiap masalah yang kita hadapi kita mampu melewatinya dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau umat Israel, Tuhan mampu pulihkan mereka keluar dari pembuangan di Babel. Apalagi hanya COVID yang hanya sifatnya sementara. Kami percaya Tuhan pun akan mampu untuk memulihkan keadaan kami kembali di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta dalam diri kami yang perlu kami lakukan adalah bagaimana menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar GBI BCI Mangga 2. Berkati keluarga besar GBI Jerusalem. Kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Manapun kami melangkah, anugerah dan pertolongan Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Ya, terima kasih kita semua jemaat Yerusalem dan GBI Mangga 2. Kita telah mengikuti firman Tuhan yang telah di-sharingkan, sampaikan oleh hambanya Bapak Asel Aspeto. Terima kasih Pak yang telah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah nilai-nilai karakter Kristus boleh melekat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sehingga nilai hidup kita bisa berdampak ketika kita memiliki suatu karakter yang baik. Boleh mengatakan ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak kehilangan apa-apa. Ketika tubuh kita sakit, kita kehilangan separuh hidup kita. Tapi ketika kita kehilangan karakter, kita kehilangan segala-galanya. Maka oleh sebab itu melalui perenungan firman Tuhan pada pagi ini kita ingat kembali, biarlah kita memiliki karakter Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, biarlah terus kita meningkatkan pola hidup sehat kita. Karena memang pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita akan menjalankan new normal
di mana herd immunity itu terus akan dijalankan. Istilah kata siapa yang kuat sehat dia akan tetap bertahan. Tapi mereka yang tidak dapat memanage hidup secara baik, mereka akan tersingkir. Maka itu biarlah kita minta hikmat Tuhan, agar kita semua jemaat Tuhan di Yerusalem, di Jemaat 2 punya pola hidup yang sehat, supaya kita dapat bertahan melalui badai COVID-19 ini dengan baik, sehingga kita semua menjadi umat yang pemenang. Ya, terima kasih. Dan kedua adalah jika memang Tuhan izinkan, kita akan ibadah dalam gedung gereja tanggal 2 Agustus. Itu pun kita lihat terus perkembangan. Dan kita berharap perkembangan bergrafik daripada COVID-19 ini boleh semakin mereda, sehingga nanti tanggal 2 Agustus kita akan bisa beribadah. Maka nanti dalam beberapa hari sebelum kita melaksanakan ibadah, saya akan sounding melalui WA tentang tata tertib protokoler kesehatan untuk kita masuki ruang ibadah. Karena dalam kita menjalankan protokol kesehatan untuk rumah ibadah, kita akan jalankan secara ketat. Supaya apa? Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab ketika gereja terjadi ada satu hal yang terjangkit, itu akan berdampak luas. Maka oleh sebab itu biarlah kita sebagai umat Tuhan benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, demikian pengumuman daripada saya. Dan saat ini saya mengimbau, mengetuk pintu hati, kalau memang Bapak Ibu tergerak untuk memberikan sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu boleh transfer pada rekening yang tercantum pada layar kaca ini. Dan biarlah masing-masing jemaat Tuhan memberi dengan hati sukacita, penuh dengan rasa syukur pada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita juga masih mau memberi kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan. Oke, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada bagian ini. Kita akan angkat sebuah lagu Pulihkanlah. Setelah itu kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak, segala pimpinan penyertaan-Mu dari awal ke akhir ibadah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau Bapa di surga. Dan kami boleh merasakan suatu hadirat-Mu hadir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam di mana kami berada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pelayanan. Sungguh Tuhan, kami menjadi umat yang berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Lawat bangsa yang besar ini Tuhan. Mampukan para pejabat tinggi negara kami dapat mengelola negeri ini dengan baik Tuhan.
Mampukan para tim gugus tugas Tuhan, mulai dari ketua, tim relawan, tim medis, dokter, perawat, juga kepala daerah Tuhan yang terus berupaya, juga termasuk TNI Polri Tuhan yang menegakkan daripada penerapan new normal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah hikmat marifat-Mu ada pada kami semua, agar kami menjaga pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, pola hidup yang berkenan dengan Engkau Bapa. Dan kami yakin percaya, kami berjalan dengan Engkau Tuhan, kami dapat melewati daripada pandemi ini dengan baik Bapa. Dan kami menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mengalami satu masalah, satu pergumulan, baik di masalah pergumulan ekonomi, pendidikan anak-anak mereka, baik juga pergumulan keluarga. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu mungkin menapi suatu penyakit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengatakan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, melalui kasih rahmat kepada Putra yang tunggal di dalam persekutuan yang maha indah dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus telah kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.